Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu dalam program Bisa Bincang-Bincang Desa, informasi dan edukasi membuka wawasan. Dan halo Sobat Bisa dimanapun berada, kembali bertemu bersama saya Rizal Akhir Ramadan. Dan tentunya insya Allah Rizal akan menemani Ruang Sahabat sampai 30 menit ke depan. Dan tentunya seperti biasa, kita dalam Bisa ini akan berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas tentang keamanan. Kalau mengenai keamanan, kira-kira dalam pikiran sahabat nih, siapa sih narasumber kita kali ini? Nah, ya, mungkin sudah bertanya ya, kalau mengenai keamanan siapa sih narasumber kita? Tentunya kalau sahabat pasti tidak akan berpaling dari yang namanya polisi. Namun kali ini yang akan menjadi narasumber kita memang polisi, tetapi beliau ini merupakan seorang perwira, ya, perwira polisi, bintara yang ditugaskan oleh polisi untuk bertugas di Desa Talauhilye, yaitu Babin Kamtibnas Desa Talauhilye. Dan siapakah Babin Kamtibnas kita untuk Talauhilye pada tahun ini, ya, atau masa sekarang ini? Kita coba langsung sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Iya, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, Pak Rizal. Alhamdulillah. Nih puasa kita sudah 21 ya, atau 22 hari. Betul. Nih bagaimana nih puasanya Pak Babin? Apakah biasa. berat? Sampai hari ini dengan sesuai dengan puasa kita masih bertahan. Alhamdulillah. Bertahan secara fisik dan juga pikiran. Alhamdulillah. Berarti aman ya? Aman. Dan nih Pak Babin, nah, mungkin kalau Pak Babin ini sudah pernah menjadi narasumber dulunya ya. Tahun berapa kalau salah itu 2022 atau 23 ya? 2022, Pak Rizal. 2022 ya. Jadi nih Pak Babin sendiri sudah berapa lama sih bertugas di Desa Talauhilye nih? Kebetulan semenjak keluar telegram mutasi, kita ditempatkan di Polsek Talawi tahun 2022 pada bulan Oktober. Oktober Kemudian 2022. ditempatkan langsung ke Desa Talauhilye selaku Babin Kamtibnas. Oke, sudah cukup lama ya, kurang lebih sudah 4 tahun ya. Oh, 4 tahun kurang ya, karena dia Oktober besok 4 Oktober tahunnya. besok 4 tahun. Iya nih. Oke nih Pak Babin, selama berada di Desa Talauhilye, bagaimana pendapat Pak Babin nih, kondisi keamanan situasi dari Talauhilye sendiri nih? Untuk situasi Pak Rizal secara umum, kita lihat Talauhilye termasuk aman dan juga nyaman. Alhamdulillah. Karena kita melihat sebagian besar warga Talauhilye sangat-sangat luar biasa untuk dukungan tentang masalah keamanan. Oke. Oh siap, alhamdulillah. Berarti cukup kondusif ya selama Pak Babin bertugas di Desa Talauhilye Sangat ini. kondusif sekali. Oke, alhamdulillah nih. Oke nih Pak Babin, kita diskusi kali ini tentunya berkaitan dengan bulan puasa dan Idul Fitri nih Pak Babin. Kira-kira nih Pak Babin, selama 21 hari atau 22 hari ini, secara umum dulu, bagaimana kondisi Talauhilye ini Pak Babin? Untuk selama Ramadan yang sudah memasuki hari ke-22, Pak Rizal, Ya, kita melihat situasi untuk keamanan ketertiban masyarakat di Desa Talauhilye masih aman dan kondusif. alhamdulillah. Kemudian sudah adakah beberapa kasus yang kita temui? Itu ada beberapa kasus yang dilaporkan oleh warga itu sendiri. Lebih kurang 3 hari yang lampau, Oke. ada warga yang melaporkan diri ke polsek. Masalahnya Kenapa diduga tindak pidana pencurian. Oh, pencurian. Tindak Oke. pidana pencurian yang berada tepat di sebelah kantor desa kita, Pak Rizal. Waduh. Berada tepat di sebelah kantor kita. Wah, Jadi beliau melaporkan bahwasanya sepulang dari melaksanakan ibadah tarawih, beliau menemukan posisi pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian langsung beliau masuk ke dalam rumah, ditemukan di salah satu kamar sudah berantakan. sudah berantakan. Oh. Dan juga ditemukan adanya semacam dipaksa membuka terali dari kamar tersebut. Oke. Ya. Untuk informasi sementara, apa yang
kerugian yang dialami oleh yang bersangkutan? Kerugian yang dialami korban Pak Rizal yang seperti laporan yang dibuat oleh beliau dalam pengaduannya, ada beberapa barang berharga termasuk emas. Oh, emas. Ya, Oke. emas dan juga beberapa jumlah uang yang Berapa jumlah uang? yang disimpan oleh beliau. Oke, siap. Kemudian mungkin ada kasus lain atau memang cuma satu itu saja selama bulan puasa ini? Yang kita temukan juga di dari masyarakat itu sendiri Pak Rizal, adanya laporan dari warga terkait anak-anak kita yang kenapa tuh, Pak Wi? masih selesai pelaksanaan ibadah tarawih, mereka melaksanakan semacam kumpul-kumpul dan juga keluyuran. Setelah itu menggunakan seperti mercon api. Sehingga sehingga mengganggu yang namanya waktu istirahat. Oke. Lebih-lebih karena ledakannya ya. Iya, ledakan yang mungkin agak sedikit mengganggu kenyamanan tidur warga kita di desa ini. Oke, siap nih Pak Babin. Kemudian nih Pak Babin, selain mungkin kasus-kasus yang sudah kita temui tadi, ada pencurian, kemudian anak-anak yang istilahnya lost control sedikit betul. yang agak mengganggu masyarakat kita ya. Kemudian ada enggak mungkin Pak Babin melihat potensi lain yang mungkin bisa terjadi selama bulan puasa ini Pak Babin? Ya, potensi lain juga ada Pak Rizal. Tentunya ini menyangkut kenakalan remaja juga. Oke. Ya, kenakalan remaja dalam artian konteksnya mereka yang mungkin masih menggunakan sepeda motor. Menggunakan sepeda motor, tidak memahami, lengkap, tidak gitu lengkap dalam artian masih ugal-ugalan karena mungkin faktor itu tadi darah muda. Itu jadi. Sudah tidak lengkap, ngebut ada potensi kecelakaan dan merugikan. Selain merugikan diri, tentu merugikan orang lain. Ya, oke nih Pak Babin. Baik, kemudian nih Pak Babin, seperti yang Pak Babin sampaikan tadi kan terkait dengan anak-anak kita yang mungkin saat sahur dan juga setelah tarawih itu mereka berkeliaran. Ada yang bermain petasan, kemudian ada yang balap-balap. Mungkin dari Pak Babin sendiri langkah yang bagus untuk kita supaya anak-anak ini bisa setidaknya meminimalisir lah. Kalau kita menghilangkan tentu agak sulit ya, karena jumlah anak-anaknya yang juga banyak, kemudian ya yang kita katakan tadi darah muda gitu ya kan, tentu agak sulit untuk tapi setidaknya bagaimana kita untuk meminimalisir mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang mungkin merugikan juga. Ya, ini sangat menarik juga Pak Rizal. Tentunya tidak hanya kita sebagai aparat kepolisian untuk dalam hal pemantauan terhadap mereka generasi-generasi muda ini, karena ada peran orang tua di sana yang harus diperhatikan agar mereka tidak terlalu lepas kontrol. Oke, itu yang paling utama. Itu yang paling utama karena yang lebih dekat dengan anak tentu orang tuanya. Tentu orang tua. Oke. Mungkin himbauan untuk orang tuanya seperti apa nih Pak Babin? Himbauannya tentu kita mengajak kepada seluruh orang tua yang mempunyai anak muda ataupun yang dari anak-anak menjadi remaja, agar selalu memperhatikan waktu kepulangan mereka ke rumah. Oke, kalau sudah waktunya, kalau tarawih paling jam-jam 10 paling lama, ya. Ini jam-jam 12 belum juga pulang. Ini perlu dilakukan kontrol secara rutin Pak Rizal, melalui penggunaan handphone atau bagaimanapun itu, agar pada pukul 22 itu memang harus berada di rumah. Kalau memang mungkin dia di luar itu ada informasi mungkin ya, kita takutnya nanti kalau misalnya sudah lewat dari jam 22, tentunya kita dari aparat keamanan akan melakukan patroli secara global, ya, dan juga nanti kita takut temukan mereka berada di jalan-jalan nongkrong nggak jelas, nanti pulangnya jam berapa, akhirnya ikutan balap-balapan di sirkuit yang sudah ada. Nah itu. Kemudian nih Pak Babin, kan ada ya istilahnya ada bisik-bisik juga nih kalau anak-anak itu tidak bisa ditindak oleh aparat. Kira-kira memang tidak bisa ditindak, istilahnya tidak ada sanksi untuk mereka, atau
mungkin ada sanksi yang mungkin bisa diberlakukan untuk mereka gitu. Kalau untuk masalah sanksi, Pak Rizal, kita agak sedikit dilema juga ini, Pak Rizal. Terkait sanksi pidana, tentunya kita melihat sejauh mana perbuatan yang mereka lakukan. Lantaran apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, kita ada namanya yang mediasi ataupun restoratif justice. Jadi itu perihal-perihal perilaku mereka nanti kalau sudah ditemukan oleh aparat keamanan atau yang berwajib, kita akan memanggil orang tua, setidak-tidaknya efek jera ataupun sebagai pukulan sosial kepada si anak, agar mereka malu. Karena ya namanya orang tua pastilah tidak ingin anaknya berbuat yang tidak tentunya. Tentunya anak pun ada rasa kecemasan kalau sudah ada informasi sampai ke orang tua gitu kan. Urusan dengan polisi pasti anak saya bisa dipenjara gitu ya. Oke nih Pak Babin. Kemudian nih Pak Babin, mungkin secara umum lagi nih, ini terkait dengan beberapa kasus yang kita temui, kenakalan anak-anak kita. Betul sekali. Imbauan secara umum mungkin kepada masyarakat juga nih Pak Babin. Seperti apa imbauan dari Pak Babin? Himbauan kita kepada masyarakat ada kita lebih cenderung kepada kerjasama, Pak Rizal. Kalau misalnya ada ditemukan orang-orang yang mencurigakan ataupun orang-orang baru yang tidak kita kenali, lebih baik kita bekerja sama untuk tukar informasi. Tukar informasi dalam artian saling berbagi siapakah dia. Tentunya kita harus mempertanyakan keberadaannya bagaimana. Nah, kalau orang-orang baru ini, karena kita sifatnya ada yang rasa curiga. Curiga itu penting, Pak Rizal, untuk lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan kita bertempat tinggal di Desa Talawile ini. Curiga itu perlu ya. Curiga itu tapi penting. jangan terlalu suzon. Jangan terlalu suzon ya. Padahal dia cuma sekedar belanja, jangan terlalu gitu juga ya. Tapi kalau sudah tindak tanduknya agak beda, baru harus kita curigai. Kalau seandainya kita temukan kecurigaan, kira-kira nih apa yang perlu kita lakukan nih Pak Babin? Yang kita lakukan, langsung datang ke polsek atau mungkin ada hubungi dulu seseorang atau bagaimana nih Pak? Itu kalau kita temukan yang kita curigai tadi Pak Rizal, kita bisa memberitahukan kepada Babin Keptimas itu sendiri di desa setempat masing-masing, atau bisa berkoordinasi dengan petugas keamanan lainnya, ya, untuk melakukan observasi ataupun pemantauan terhadap yang orang kita curigai. Bisa mungkin melalui kepala dusun dulu, yang lebih dekat gitu pimpinan wilayah lah gitu ya. Baru nanti mungkin karena kontak nanti dari kepala dusun yang kontak. Bisa melakukan koordinasi dengan kita selaku Babin Keptimas sendiri. Siap. Kemudian nih Pak Babin, tadi kan ada pencurian nih. Kira-kira nih Pak Babin, tips untuk masyarakat kita yang akan meninggalkan rumah saat beribadah, apalagi ini karena akan Idul Fitri ya, karena Idul Fitri tentu mungkin ada sobat-sobat bisa yang akan pergi pulang kampung atau mungkin yang ingin jalan-jalan nantinya tentu rumah harus ditinggal. Ini apa tipsnya nih Pak Babin? Perlu kita himbau juga kepada masyarakat kita untuk masalah tips meninggalkan rumah. Tentunya Pak Rizal, pastikan rumah itu aman. Dalam artian aman dan safety terkait masalah pintu yang sudah terkunci, kemudian jendela yang mungkin sudah terkunci. Pastikan itu sekali supaya tidak adanya keteledoran ataupun kelalaian kita sebagai pemilik rumah, meninggalkan rumah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan yang penting mungkin juga komunikasi dengan tetangga. Gitu ya. Komunikasi dengan tetangga sangat penting juga gitu. Nih kalau sobat ingin meninggalkan rumah mungkin kasih tahu tetangga gitu, apalagi yang dengan waktu yang cukup lama. Beberapa hari tentu kita tahu. Jadi kalau seandainya selama kita pergi ada aktivitas lain ternyata di rumah, tetangga tentu bisa langsung mungkin melaporkan ke kita atau mungkin melaporkan ke polisi gitu ya. Jangan sampai nanti karena kita nggak melapor, tetangga merasa dia udah pulang gitu kan. Jadi kalau sobat bisa ingin pergi yang cukup lama beberapa hari, mungkin juga kasih tahu ya tetangganya waktu kita pergi ataupun nanti sudah pulang. Jadi tetangga pun bisa melihat rumah kita seperti apa gitu ya.
Oke nih Pak Babin, kemudian tadi kan dari peran pemilik rumah, peran tetangga juga sudah. Betul. Kemudian peran dari masyarakat sendiri yang mungkin Pak Babin harapkan juga nih seperti apa? Ya, peran masyarakat tentunya kita juga harus berkolaborasi juga Pak Rizal. Bahwasanya keamanan itu penting bagi kita sendiri dan juga masyarakat luas. Peran masyarakat adalah untuk saling bertukar informasi apabila kita temukan adanya suatu tindak pidana. Harus saling menginformasikan kepada yang terdekat agar bisa secara bersama-sama kita menindaklanjuti. Mungkin ada yang kita curigai, adapun orang baru yang ingin memasuki suatu kawasan tempat kita tinggal, yang rasa-rasa ingin melakukan suatu tindak pidana, dengan adanya kehadiran kita melaksanakan kumpul-kumpul saja seperti masyarakat yang sering boleh dikatakan apa nama itu nongkrong, nongkrong malam. Jadi dengan adanya seperti itu, mereka yang akan melakukan tindak pidana berpikir kembali, masih ramai orang. Masih ramai. Iya. Ya. Jadi bergadang boleh-boleh saja jika ada perlunya. Itu kata ramai-ramai ya. Bergadang boleh bergadang gitu ya. Karena memang kalau kita lihat beberapa kasus yang Pak Babin sampaikan tadi memang karena kondisi sekitarnya lagi benar-benar sepi gitu ya. Jadi kondisi rumah kosong, apalagi mungkin pencahayaan di sekitar juga kurang gitu. Jadi itu kita tidak bisa melihat orang ini apakah si pemilik rumah atau mungkin orang lain gitu ya. Jadi mungkin juga itu salah satu tipsnya ya. Pencahayaan juga perlu nih gitu. Pencahayaan dan satu lagi Pak Rizal, kalau misalnya yang kita duga itu agak sedikit rawan, tempat kita tinggal ataupun dalam keadaan ramai, usahakan menggunakan CCTV, ataupun kamera pengawas. Itu akan lebih membantu kita nanti di lapangan untuk bisa pembuktian suatu tindak pidana itu sendiri. Atau mungkin kalau memang yang tidak sanggup untuk membeli CCTV, mungkin dalam satu lingkungan masyarakat mungkin bisa mereka bersama-sama beriur, kemudian ya taruhlah di satu sudut CCTV di satu persimpangan mungkin ya. Jadi nanti kalau seandainya ada satu tindak kejahatan, bisa dilihat di situ. Gitu. Jadi kalau tentunya harapan kita tentu di setiap sudut, di setiap jalan ada gitu ya Pak. Ada kamera pengawas. Jadi kalau ada pergerakan si pelaku, bisa kita lihat kemana, atau bisa kita lihat juga wajah si pelaku secara jelas. Mungkin dari kamera ini tidak terlihat, kamera lain bisa terlihat. Gitu, karena suatu tindak pidana itu Pak Rizal, kalau adanya dukungan dari kamera pengawas, setidak-tidaknya kita bisa melihat nopol kendaraannya, dan bentuk dari jenis kendaraannya. Karena kalau nopol aja, kalau nama orang jahat kadang dibuka. Ya, kalau enggak nopol bodong, nopolnya dilepas. Jadi mungkin dari jenis kendaraannya, mungkin kemudian dari fisik si pelakunya. Mungkin dari kejadian kemarin apa sudah teridentifikasi atau masih proses lebih lanjut atau bagaimana nih? Itu sudah dilaporkan oleh korban, itu masih dalam penyelidikan kepolisian. Kita pun berharap kerjasama dari masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama guna mengungkap perkara ini untuk lebih jelas dan terangnya Pak Rizal. Mungkin juga karena dia emas, mungkin bisa kita himbau juga ya untuk yang pembeli emas-emas ini. Coba cek dulu emasnya gitu. Betul. Perhatikan lagi untuk di setiap rumah yang mungkin bagi masyarakat kita menyimpan emasnya yang betul-betul aman. Karena sifatnya si pelaku akan mengotak-atik semua yang mungkin menjadi tempat penyimpanan barang-barang kita sendiri. Mungkin juga untuk yang si pembeli emas, kalau dia berupa perhiasan dicek dulu ya surat-suratnya, karena kalau emas-emas yang apa itu pasti ada surat-suratnya gitu ya. Kalau nggak ada suratnya, berarti ada sesuatu, ada indikasi gitu. Kalau ada indikasi tersebut, boleh nggak si pembeli ini mungkin menginformasikan juga nih, oh ini Pak Babin ada yang menjual, tapi dia tidak lengkap surat-suratnya. Mungkin bisa dilaporkan juga atau bagaimana? Bisa juga dilaporkan itu Pak Rizal, cuman kita perlu juga konfrontir kepada tempat si penjual emas, artian toko emas itu sendiri, apakah benar ini barangnya si A.
ataupun si B Oh, untuk lebih menyinkronkan. Jadi kita sampaikan juga kepada si pembeli emas nanti, jangan langsung terburu-buru, pastikan barang itu milik orang itu sendiri yang menjual kepada kita sendiri. Oke. Setidaknya kalau memang ada bukti tanda terima gitu Iya, ya, betul, pasti tanda ada tanda terima. Iya, terimanya pasti ada. gitu. Oke nih sobat bisa itu ya. Jadi kalau sobat bisa punya perhiasan, Iya. simpan benar-benar gitu Iya. ya. Jangan hanya di bawah tempat tidur. Kalau tempat tidur itu udah biasa ya. Lemari kain, Lemari tempat tidur itu sudah kain, biasa. gitu ya. Yang mungkin tidak terduga oleh si pelaku. Lokasi-lokasi yang tidak terduga. Tapi jangan sampai kita juga lupa. sampai lupa kan, Kalau bahasa orang awalnya, dia terlampau suwok, kita sendiri nang lupa mana gitu kan. Nah, akhirnya kita juga yang rugi. Iya. Oke, sobat bisa dimanapun berada, itu ya beberapa tips mungkin bagi sobat yang akan meninggalkan rumah tadi gitu ya dalam waktu lama. Cek juga mungkin peralatan listrik supaya Ya. tidak terjadi Kebakaran. gitu ya. Cek pintu dan juga jendela, pastikan benar-benar sudah terkunci. Terkunci rapat. Kemudian mungkin kalau ada kendaraan yang ditinggal, mungkin dikunci kunci ganda Pakai ya, kunci ganda, atau mungkin bisa kalau kendaraan roda 2 masukkan aja ke rumah. Betul. Gitu Betul agar sekali. lebih aman Iya. gitu ya. Oke, dan untuk anak-anak kita mungkin juga kita himbau untuk ya kalau sudah waktunya pulang-pulang lah. Nah, Iya. masa ya bakar istilah tuh kalau main petasan itu bakar-bakar uang gitu ya. Iya. Nah, kasihan juga lah orang Kasihan tua. nanti orang tuanya udah Iya, capek-capek cari duit, Pak Rizal ya. Ya kalau mau hiburan boleh lah, cuma jangan terlalu sering. Kan ini kalau kita lihat dia Pak Babin ya, ini memang suatu dilema juga gitu ya. Ini hampir tiap malam ledakannya luar biasa nih. Kalau kita berada di Timur Tengah sekarang ragu nih mana yang ledak, mana yang petasan gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, jangan sampai terjadi kebakaran, dan ya kalau sudah waktunya istirahatlah gitu ya. Karena orang-orang tua kita apalagi ini 10 malam terakhir itu tuh perlu iktikaf, Betul. ibadah lebih banyak gitu ya Pak Babin Betul ya. sekali. Oke, ini Pak Babin sendiri mau pulang kampung nantinya atau gimana? Ya sesuai dengan sumpah jabatan kita Pak Rizal, yang namanya kita sebagai aparat keamanan. Pengamanan Kalau dulu ya. untuk masalah pulang kampung tuh nomor sekian. Yang Oke. pertama itu adalah kewajiban kita sebagai aparat keamanan. Apalagi Untuk selama bulan puasa apa menjelang Ramadan itu menjelang Idul Fitri itu agak meningkat aktivitas apanya aktivitas ya. masyarakat sangat meningkat sekali. Oke, tentu itu yang perlu diutamakan. diamankan, iya. Oke, siap. Mungkin untuk informasi juga bagi masyarakat kita, Ya. Pak Babin sendiri orang mana sih? Kalau kita untuk aslinya Pak Rizal, kita lahir di Kota Padang, Oke. tapi orang tua asli Lubuk Basung, jadi besarnya itu di Padang. Besar di Iya. Padang. Dan beristrikan orang Talawi itu sendiri. Orang Telawi. Banyak nih alamat Pak Babin ya, Iya, di Padang, Lubuk Basung, Iya. dan Talawi. Talawi. Oke. Untuk tinggal Pak Babin sendiri mana yang mungkin kalau masyarakat kita ingin ya diskusi Iya, atau betul, apa terkait mungkin dia ada permasalahan keluarga. Iya. Kalau permasalahan keluarga bisa lapor nggak ke Pak Kalau Babin? permasalahan keluarga ini Pak Rizal ini yang sangat riskan juga. Yang perlu kita jelaskan sedikit, kita tambahkan. Bahwasanya kita melihat sejauh apa permasalahan keluarganya. Tapi kalau oke. sudah menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kepada si perempuan itu sendiri ataupun kepada si anak, tentunya kita harus berdiskusi secara alot. Kalau itu memang harus ya. Harus. Oke. Karena ini sifatnya privasi nih Pak Rizal. Ya nggak perlu. Nanti kalau kita udah tanyakan bagaimana keinginannya, tentu kalau hanya ingin sekedar didatangi oleh Pak Babin, ada yang mereka menerima, ada yang tidak. Ini menjadi pro dan kontra terhadap kita itu sendiri. Oke. Jadi kalau memang ada kekerasan rumah tangga boleh melapor lah gitu. Boleh, ya. boleh menyampaikan, tapi harus dimasakkan atau dimatangkan dulu. Pembahasannya seperti apa, mau dilanjutkan seperti apa, mau diselesaikan seperti apa. Oke. Ya. Jadi rumah Pak Babin di mana? Kita tinggal di perumahan Citra Alam Permai di dusun Guguk Sumayang di Sakol Anantua. Kalau dan tuh. Iya. Oke. Tugas Tawili ya. Asal Padang, orang tua Lubuk Pasung, istri Talawi Mudi, Iya. bertugas di Talawi Hilir.
tinggal di Kalau dan Tuo. Cukup sudah. Cukup sudah. Ada 5 lokasi kalau cari Pak Babin ya. Jadi kalau tidak ketemu di Tahilie, cari di Kalau Tuo. Kalau tidak ada Kalau Tuo, cari Telawi Mudia. Kalau tidak ada Telawi Mudia di Padang, berarti di Batu Pasung. Balik ke lepas. Oke, baik di Pak Babin. Terima kasih banyak atas Sama-sama, kesempatan Pak Pak Rizal. Babin Ya. untuk kesempatannya menjadi narasumber kita, sudah berbagi Terima kasih tips, kemudian menyampaikan informasi-informasi selama puasa Bulan suci dan Ramadan ini. Idul Fitri. Dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke sobat bisa kita. Yang perlu kita tegaskan Pak Rizal, tentunya harapan kita kepada masyarakat Desa Telawi Hilia untuk selalu menjaga keamanan ketertiban masyarakat ini betul-betul bisa aman dan nyaman. Dan juga pesan kita kepada seluruh masyarakat juga, khususnya kepada orang tua yang mempunyai remaja, untuk bisa memperhatikan secara rutin, secara ekstra, agar mereka tidak keluyuran, agar mereka tidak tidak terkendala dalam hal masalah pergaulan dan juga nanti tersandung oleh hukum. Ini perlu dan pentingnya peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya untuk bisa mencapai suatu keberhasilan kemudian hari dan menjadikan mereka Indonesia emas nantinya. Amin. Oke, amin. Dan juga mungkin kita yang paling penting itu saling jaga. Saling jaga. Saling jaga. Iya. Jangan acuh tidak acuh, karena Iya. mungkin kalau saat ini orang lain yang kejadian, Betul. tapi suatu saat bisa jadi Bisa kita. jadi kita Jadi yang kita menjadi saling korban. menjaga saja Iya, gitu betul ya, sekali. saling jaga, saling lindungi. Iya. Kalau ada sesuatu ya silakan laporkan, Sampaikan. mungkin bisa ke kepala dusun, Iya. kepala desa atau Babin Kamtibmas Betul, langsung betul sekali. gitu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan selama bulan puasa ini kita berjalan aman, nyaman, tidak ada mudah-mudahan tidak ada bertambah kasus ya. sampai, Pak. Jangan sampai ya. Jadi Harapan kita seperti itu. apalagi ini kalau Idul Fitri tentu kebutuhan meningkat, Betul. ekonomi agak sulit juga. Ini tentu tindak kasus Tidak mungkin pasti ada akan naik. naik kemungkinannya gitu ya. Kita saling jaga saja. Betul. Nah, ini sudah agak haus ya. Kita puasa. Oke, baik, sobat bisa di mana berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak kembali, Pak Wasin, Rizal. atas kesempatannya. Mudah-mudahan mungkin di lain waktu, lain kesempatan kita akan berbincang lagi dengan mungkin tema yang lain atau informasi yang lain. Mungkin Pak Babin nanti kalau ada tugas dari atasan, ada yang ingin informasikan secara luas, bisa melalui podcast kita gitu Iya. ya. Dan juga kita tambahkan Pak Rizal informasi pada saat sekarang ini kita dari Polri ada yang namanya rekrutmen Polri. Oh, oke, Ya, oke. Itu secara penerimaan online dibuka dari tanggal 9 sampai 30 Maret untuk verifikasi. 30 Maret? Ya, Oh, oke. verifikasi administrasinya. Administrasi. Iya. Untuk pendaftarannya sendiri sampai tanggal? Sampai dari tanggal 9 sampai 30 Maret. Oh, jadi sampai tanggal 30 ini Iya, betul. pendaftarannya Pendaftaran secara online. secara online-nya. Nanti Oh, verifikasi apanya nanti baru berurut ditentukan oleh panitia daerah dari Polda Sumatera Oh, Barat. oke, siap. Jadi Iya. ini bagi sobat bisa yang lagi nonton, yang tertarik untuk menjadi seorang polisi, ini posisi yang direkrut apa nih Pak Babin? Ini kebetulan ada dari Akpol itu sendiri, kemudian Bintara seperti Bintara, kami, kemudian Tamtama Brimob dan Airut. Oh, oke. 4 itu ya. 3. Tiga. Oh, oke, siap. Akpol, Bintara dan Tamtama. Oke, siap. Jadi bagi sobat bisa yang ingin menjadi seorang polisi, itu ada 3 tadi ya, Akpol, Tamtama, dan Bintara. Iya, Oke, silakan daftarnya secara online dari tanggal 9 kemarin sampai tanggal 30 Maret. Oke. Dan untuk persyaratannya bisa lihat mungkin melalui media sosial Polri ya. Iya, Sosial penerimaan Polri. Penerimaan Polri ya. Silakan sobat bisa tengok di situ, atau mungkin juga anak-anaknya yang tertarik, sobatnya yang ingin tertarik juga menjadi seorang polisi, sekarang sedang buka sampai tanggal 30 nanti ya. Iya, 30 saja 30 ya. Maret, ya. Sampai tanggal 30 jangan sampai telat. Itu langsung seleksi atau masih pendaftaran saja sampai tanggal 30? 9 sampai 30 masih dalam Pendaftaran aja. pendaftaran saja secara online. Oke, siap. Itu ya sobat bisa dimanapun berada. Alhamdulillah ini sudah 30 menit. Ini cukup lama ternyata Luar biasa, ya. ya. Ini kayaknya sebentar santai, ternyata waktu sudah 30 menit. Betul, sudah betul. di ujung acara. Iya. Nah, sekali lagi nih
Ternyata nggak habis-habis ya kalau sudah sama Pak Babin ini, nggak habis-habis perbincangan kita. Banyak ide Banyak ide ya. Jadi kita langsung tutup saja lah. Ya. Oke ya, sampai bisa di mana-mana. Sekali lagi terima kasih Pak Babin. Pak Rizal. Nah, mudah-mudahan kita ketemu lagi dan sobat bisa di mana pun berada. Terima kasih telah menyaksikan podcast kita. Dan mohon maaf mungkin selama perbincangan kita ada yang informasi kurang jelas atau mungkin ada salah kata ya mohon maaf. Dan karena juga akan Idul Fitri Pak Babin ucapannya Pak Babin karena mungkin Pak Babin ini ketemu entah berapa bulan lagi nih. Iya. Dari Pak Babin ada ucapannya. Kita mengucapkan untuk menyampaikan kepada seluruh warga Desa Telewilia, kita secara pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita masih dapat dipertemukan pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Masih diberikan waktu ya. dan kesempatan. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik sobat bisa dimanapun berada, itulah podcast kita kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast bisa informasi dan edukasi membuka wawasan anak negeri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.